Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salam wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan baru saja Allah memberikan kita salah satu nikmat yang sangat besar. Allah berikan kita kesempatan untuk dapat menikmati indahnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat seperti ini terus Allah berikan hingga akhir hayat kita. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nanti di hari akhirat, ketika semua manusia sampai ke akhirat, maka beratnya kehidupan akhirat akan membuat semua manusia itu lupa terhadap kehidupan dunia. Kalau dia masuk neraka, maka seluruh beratnya kehidupan dunia akan terlupakan, termasuk kenikmatan dunia. Kalau dia masuk surga, demikian juga seluruh kenikmatan dunia akan terlupakan karena nikmatnya surga, apalagi beratnya kehidupan dunia. Maka kehidupan akhirat akan membuat kita lupa seluruh kehidupan dunia, kecuali satu. Ada satu hal di dunia ini yang akan menjadi kenangan terindah. Ada satu hal di dunia ini yang akan menjadi kenangan terindah bagi manusia saat nanti mereka berada di akhirat, di mana ketika sampai ke akhirat nanti, kenangan ini akan dibicarakan oleh kita manusia di akhirat. Apa kenangan itu? Kenangan itu adalah sujud kepada Allah. Jadi ubina udip dalam dunianya, terus akhirat tua teman tu. Ada yang tinggal ada. Penikmat, pesakit, perhanamangan, tua teman tu. Tidak ada pembicaraan terhadap dunia di akhirat nanti. Habis tua teman tu. Kecuali sujud kepada Allah. Itulah satu-satunya kenangan dunia yang akan kita bawa sampai ke akhirat nanti, sampai ke surga. Sujud. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, aqrabu ma yaitu sujud kepada Allah.
seorang hamba lebih dekat kepada Allah melebihi posisi dia ketika sujud. Maka inilah yang akan menjadi kenangan terindah kita di akhirat nanti. Mulai di alam barzakh wate mati itu, yang paling diingat di keduanya yang ke sujud, semayang, sujud. Menyata duk ba orang kopi hana tinggal. Alit di alam barzakh hana tinggal ke sangar SP di kopi hitam hana tinggal. Duk ba doktor kopi kan hana tinggal. Dia mati. Wait kena do ino. Demikian juga di padang mahsyar. Begitu hari kebangkitan manusia dikumpulkan di padang mahsyar, huru hara padang mahsyar itu berat sekali. Ada yang keringatnya itu sampai ke mata kaki, ada yang keringatnya itu sampai ke lutut, ada yang keringatnya itu sampai ke pinggang, ada yang keringatnya sampai ke bahu, ada yang tenggelam dengan keringat. Ada yang berjalan dengan kaki, wa minhum may yamshi ala rijlih, wa minhum may yamshi ala batnih, ada yang berjalan dengan perut. Wa minhum may yamshi ala wajhi, ada yang berjalan dengan wajah, dengan muka. Di dunia kan bila dipegah manusia, hewan, binatang tidak ada jenis binatang yang berjalan dengan wajah, tidak ada. Tapi di padang mahsyar ada manusia berjalan dengan wajah. Artinya saking beratnya kondisi padang mahsyar. Tapi kemudian ketika Rasulullah meminta kepada Allah untuk segera diselesaikan kehidupan padang mahsyar agar semua manusia segera diputuskan nasibnya, atau yang kita sebut dengan asy-syafa'atul kubra, syafaat paling besar, maka Allah mengumpulkan semua manusia untuk diputuskan nasib masing-masing. Begitu Allah berkata-kata, maka semua manusia sujud. Nyan pun bud urut akhirat sujud. Kan boleh semua manusia sujud ketika Allah menyatakan untuk diputuskan, dihisap semua nasib hamba, maka semua manusia sujud. Tetapi ada pada waktu itu yang tidak bisa sujud. Allah katakan dalam Al-Quran, wahum la yasjudun, tidak bisa sujud. Enak sujud, anjing sujud leh. Teglam. Siapa yang tidak bisa sujud itu? Dia mau sujud tapi tidak bisa. Wahum la yasjudun. Maka ketika itu meneteslah air mata. Orang-orang yang mau sujud tidak bisa sujud ketika dia melihat orang-orang lain dengan mudahnya sujud kepada Allah. Siapa yang tidak bisa sujud itu adalah orang-orang yang ketika di dunia malas sujud kepada Allah, tidak mau sujud. Jadi kitanya tas sujud dalam dunianya karena memang Allah menghendaki kitanya sujud. Tapi orang-orang yang hana kehendaki sujud dalam dunia, urut akhirat hanya ke sujud. Maka jangan orang-orang yang tidak sujud itu menganggap diri hebat. Tidak pakat semayang. Gue elak. Macam cara gemita pokoknya baik semayang.
lehnya ke kun long long ya pakat pahayudra long ya Allah merasa berhasil ketika diajak solat oleh saudara-saudaranya jamaah tabligh misalnya atau yang lain, dah cara elak pakajak masjid dah cara elak pokoknya bedroom. Kemudian ketika berhasil bangga praira long ya Allah. Padahal hakikatnya ketika dia diajak pergi ke masjid atau ketika dia diajak sujud, dia tidak sujud, itu bukan karena keinginan dia, tapi Allah memang mengharamkan dia sujud. Maka tidak ada yang lebih menyedihkan daripada orang-orang yang diharamkan sujud oleh Allah. Cik paharam jak masjid ji. Cik paharam sujud. Maka sebelum air mata itu menetes deras di hari akhirat di padang mahsyar, ketika melihat orang-orang lain sujud, dia tidak sujud, hendaklah air mata itu kita tumpahkan. Di dunia ketika kita melihat orang-orang Allah kehendaki dia sujud, tapi kita tidak sujud. Bejino ikon karu imata takalan gop lagi mudah haju sujud, lagi mudah sembahyang kita yang pakon berat. Tadi dia gede le Allah ya. Adalah kem Allah ya Allah, beda turn ya Allah. Berlagi unjih ya Allah. Yang mudah ke dia sujud. Lumi ke dia badan dia sembahyang, dia sujud, dia ruku. Ilung pakon berat. Payah tak yang Allah. Segolong singah teruk padang mahsyar kondisi lagi benar. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenangan terindah yang dibawa oleh manusia ke akhirat adalah hanya sujud ketika di dunia. Dengan demikian dalam Islam kita dianjurkan memperbanyak sujud, belele sujud, ya, dan banyak-banyak tempat. Jadi dalam fikih sunat setelah kita melakukan solat di suatu tempat, kalau kita ingin melakukan solat yang lain, pindah geser bek sebuah tempat. Betul sembahyang sunat qobliyah sunat wajib subuh untuk rencana kena sembahyang syuruk atau sembahyang duha pindah tempat lain, bela tempat sujud. Karena itulah kenangan-kenangan, tempat-tempat sujud itulah yang akan menjadi saksi bagi kita di akhirat nanti. Jadi bela-bela. Bahkan bukan hanya di masjid, sujud itu disuruh bawa oleh Allah ke tempat-tempat yang lain, ke rumah-rumah. Masjid mentang puau sujud rumah, puau sujud tempat-tempat kerja, benar sujud tempat kerja di rumah, tempat-tempat yang biasa ada benar sujud tempat. Kadangnya tengok yang kena puau akhirat bela tempat sujud. Rasulullah mengatakan sallu fi buyutikum illa al-maktubah, salatlah di rumah-rumah kalian kecuali salat wajib. Jadi dasar sembahyangnya dalam berdasarkan hadisnya, dasar sembahyang geyu di rumah kecuali wajib. Sembahyang wajib nyen geyu di masjid berjamaah, tapi sembahyang sunat di rumah. Kan banyak salat sunat daripada salat wajib, tapi disuruh di rumah, biar rumah itu kebagian sujud, karena sujud itu adalah cahaya. Jadi beklam masjid mentang cahaya, kudih rumah bedrok si cahaya. Cahaya apa? Cahaya sujud.
Me sujud, urumoh puo sujud. Maka Rasulullah bahkan bisa dikatakan hampir tidak pernah salat sunat di masjid. Salat sunat qabliyah, ba'diyah, sunat malam, sunat siang, Arab mandum sunat. Rasulullah melakukannya di rumah. Bahkan sunat tarawih malam Ramadan di rumah Rasulullah. Malam pun tegai, malam kedua, malam kelih di masjid. Untuk gepernah orang cara sembahyang tarawih menu. Selesai gepernah mandu, Rasulullah salat tarawih di rumah. Terjadi udah balik. Kita salat sunat, kita bawa ke masjid, mahambur sunat tarawih. Dia subuh kahna terurung masjid. Wajib kita salat di rumah, sunat kita salat di masjid. Kita balik, kita main galak ni orang. Kita main mangan. Kebalikan. Seperti orang salat penyan. Biasa yang rame-rame di masjid itu salat nisfu Sya'ban. Salat sunat nisfu Sya'ban. Itu kalau di Banda Aceh itu salat sunat nisfu Sya'ban itu membludak masjid-masjid penuh orang. Kenapa membludak? Karena dalam hadis disebutkan orang yang salat menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu diampunkan seluruh dosanya 1 tahun yang lalu. Yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tidak nampak, semua dosa. Maka orang malam nisfu Sya'ban masjid penuh masjid sembahyang. Alihnya wa rumah hana ajak li tonuku berojak long nisfu Sya'ban terketuk berojak. Bubuk dosa ju ile untuk nisfu Sya'ban tu jak dalam masjid duk pampun yang kali ikutnya. Jadi konsep tadi sujud di masjid ada, di rumah ada, yang wajib di masjid, yang sunat di rumah, dan dimanapun kita berada. Berbanyak sujud kepada Allah. Tinggal takli sama temung li dia mati. Banyak nikmat-nikmat lain. Apa nikmat? Nikmat apa? Makanan. Nikmat sehat, nikmat harta. Hana tinggal ada pergi ni. Menyujud cit dan doa dengan orang akhirat. Dan doa ya Allah. Bahkan roh le dan harta lu ya Allah tak mendeh baik le tadi. Karena semakin banyak harta itu semakin panjang proses hisab dari akhirat. Sehingga justru menyesal tu orang akhirat tengah. Ada apakah letak harta roh pun dia panjang tabut yang orang akhirat. Tak mendeh baik letak je orang. Tidak ada yang menjadi kecuali sujud. Maka oleh karena itu perbanyaklah sujud. Baik bosan-bosan sujud. Bahkan gayu petrip sujud. Dalam solat, sujud itu masuk dalam salah satu rukun yang panjang-panjang. Ini imam-imam harus tahu mana rukun-rukun yang panjang dalam solat. Yang panjang gayu panjang, yang gayu ben balik-balik. Mana rukun panjang? Seperti rukuk, seperti sujud yang dipetrip. Nyadak karu baca ikut apa? Trip. Tinggal gepa gerau, gepa manfaat. Trip dah goi mumnya sujud. Tinggal baru alhamdulillah. Allah nak aku sembahyang di cunda panjang-panjang tak sujud imam di hawan. Baru tinggal orang akhirat tinggal ada alhamdulillah. Ibu panjang sujud. Panjang rukuk. Bahkan dalam rukuk, dalam fikih, dalam rukuk, kalau rukuk itu bahkan bukan hanya disuruh perpanjang. Kalau imam sedang rukuk, kalau kira-kira ada orang yang sedang masuk ke masjid, disuruh tunggu. Ada dua.
ada 2 tempat dalam solat disuruh tunggu jamaah. Yang pertama ketika rukuk. Yang bagi imam-imam pada depan ketika rukuk. Nya menyo kira-kira tengah rukuk, na jamaah tengah hitamang tak. You pray. Yang kedua, posisi imam disuruh menunggu jamaah itu ketika duduk tahiyat akhir. Dia duduk tahiyat akhir. Kalau nyo na jamaah hitamang tu, you pray. Kiban cara tak pray mah? Kena doa-doa je. Bahkan you pray bak rukuk menyona jamaah tamang dalam masjid supaya merumpak rakaat. Rakaat yang imam sedang rukuk pada rakaat itu. Bahkan you pray jamaah ketika imam sedang tahiyat akhir supaya jamaah yang tamang merumpak sembahyang jamaah. Ini bolak-balik. Kadang-kadang nak merumpak imam iktidal lebih panjang dari rukuk. Duduk antara 2 sujud lebih trip daripada sujud. Ini berarti dia tak faham mana rukun yang panjang, mana rukun yang pendek. Nah, sujud itu salah satu rukun yang panjang, maka hendaklah dipanjangkan. Dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i karangan Syekh Muhammad Az-Zuhaili, dia mengatakan di situ disunatkan bagi imam ketika sujud itu membaca paling kurang 3 kali Subhana rabbiyal a'la. Boleh ditambah wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Karena beda-beda hadis. Bahkan di situ disebutkan lebih baik lagi kalau bisa 5 kali. Supaya makmum dapat 3 kali. Karena menyo imam lehera baca, makmum tak pasti ham merempak lehera. Maka imam baca 5 enggak, baru makmum merempak lehera. Tak pasti lebih cepat imam daripada makmum. Disuruh perpanjang sujud dalam solat. Kemudian sujud juga menjadi penyebab kita dikumpulkan satu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari akhirat. Sujud. Hana pula selawat Yohana sujud. Han tahu je. Datang seorang sahabat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin ketika di surga nanti bisa satu tempat bersamamu. Gimana caranya? Jadi nak sahabat susah kan? Nyo gedanyo lam dunia sapat dengan Rasulullah, taduk dengan Rasulullah, taklik takim dengan Rasulullah. Tapi singgoh huruf akhirat Rasulullah kan Rasul pasti duduk dengan para Rasul tayuk kaji Maka sahabat ini gelisah datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, adakah cara agar kami tetap bisa bersamamu di surga nanti? Apa jawab Rasulullah? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ada caranya. Tapi bantulah aku. Kiban bahasa Rasulullah. Perle ke gedayo. Tapi Rasulullah, dia bantu lo untuk lonjit lo pesapat draw dengan lo dalam surga. Kiban caranya? A'inni ni bantu lo ke Rasulullah. A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku agar bisa membawamu bersamaku di surga bikasratis sujud, dengan banyak-banyak sujud kepada Allah. Dengan le sujud. Le selawut hantar punya nak sujud. Pegak mula kuah mula-le belangang punya nak semayang merempak je. Tapi dengan bikathratis sujud. Sujud juga menjadi solusi bagi segala permasalahan kita di dunia.
yang kita bahas semalam di Masjid Al-Huda, sujud. Maka dalam surah dalam surat apa itu? Dalam surat Iqra ya. Di akhir ayat itu Allah mengatakan wasjud waqtarib. Itu kan Rasulullah sedang dalam masalah. Rasulullah sedang dalam masalah, duduk di Ka'bah, tingah gedung bak Ka'bah, tingah ke sujud di ke Ka'bah. Datang satu orang Mekah, orang jahiliyah, dia bawa sabuh drum, kotoran onta, darah onta yang baru siap disembelih, kotoran onta, perut onta, darah onta. Rasulullah sedang sujud di depan Ka'bah. Datang dia melemparkan kotoran onta itu, darah onta, perut onta, menghambur ke Rasulullah sedang sujud. Tapi apa Allah katakan? Wasjud waqtarib, tetap sujud dan mendekatlah dengan Tuhan. Maka ada bedah-bedah Rasulullah tetap sujud, nyen kapunuh darah unta, kotoran unta, tetap sujud. Ada bedah-bedah. Datang semua orang memeluk Rasulullah, guasa, sayang, sedih. Ada bedah-bedah. Baru Rasulullah bangun ketika datang anak perempuannya Siti Fatimah, baru udah. Ruk Fatimah baru udah. Maka kalau ada masalah, sesulit apapun, seberat apapun, solusinya adalah sujud. Wa qum minas sajidin. Jadilah orang-orang yang sujud. Sujud. Dan bela doa alam sujud. Panjang dan bela doa alam sujud. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka berbicara tentang sujud ini, pembicaraan paling indah adalah tentang sujud. Dalam fikih, kalau kita lihat dari sisi fikih, sujud itu terbagi dua. Ada sujud wajib, ada sujud sunat. Sujud wajib, sujud dalam solat. Sujud sunat, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Ini perlu depa cik sebagai wawasan. Kalau sujud wajib itu adalah rukun solat, rukun fi'li. Lam sembahyang rukun al-hiblah, rukun qalbi 1, rukun fi'li 7, rukun qauli 5. Tadi mana? Hiblah. Rukun qalbi niat, rukun qauli 5, takbiratul ihram, al-fatihah, syahadat pada tahiyat akhir, selawat, kemudian salam pertama. Rukun fi'li, berdiri, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua, kemudian duduk tahiyat akhir. 7 buah rukun fi'li, salah satunya adalah sujud. Dan sujud itu sebagaimana kita katakan tadi adalah rukun fi'li yang panjang, harus banyak. Dan dia punya tata cara. Ini pernah saya baca Tata cara sujud yang benar dalam solat untuk memenuhi rukun agar sah solat bagaimana? Ada beberapa bagian harus kena tempat sujud. Yang pertama, kening. Nyoba kenang. Dan jangan terhalang kening dengan tempat sujud
dengan sesuatu yang kalau kita bangun sesuatu itu terbawa ke badan kita. Misalnya peci nyo hanjut mano tiga sujud mutun dengan peci, sedangkan peci tiga bedah gebut yang latah sujud. Maka urung-urung yang peci beno tiga semayang yang kaje tak prediksi tu yang latah semayang. Nah tiroro beno peci biasa urung-urung kaum lanjut becut ini muda nak ciladu. Kening harus kena tempat sujud. Kemudian bagian yang harus kena tempat sujud kedua telapak tangan. Nyo, kemudian bejap. Menyo tingah dah sujud. Tiba-tiba gatai bakrung ikap dia nyamuk. Tabut. Yang sujud sabah telapak tangan sangat. Sabah tu igaro. Tabut dah. Alah sah sujud. Karena kedua telapak tangan tidak ikut sujud. Kemudian anggota berikutnya yang wajib kena tempat sujud. Kedua, lutut. Yang kedua lutut harus kena tempat sujud. Baik linga. Kecuali Tuhan apa linga baca. Kemudian anggota tubuh yang harus kena tempat sujud, jari-jari kaki. Nyobai tren no. Baik lagi timbangan tren. Hanasa. Berkenang. Nyo telapak kaki. Berkenang. Boleh seperti ini, jari-jarinya menghadap kiblat atau menyohasi meno, pokoknya berkenang. Tak teglam pijut. Dua telapak kaki harus kena tempat sujud. Menyoi tren nyangka karela je. Pulau imum je ganto je. Menyoi imum. Nyai imum tanya amal mana? Nak kalang-kalang mana amal? Cik jam dah. Tren apa? Ini diperhatikan mana sah. Ana kumaya. Itu beberapa anggota sujud yang wajib kena tempat sujud. Menyohana kena pantat. Kecuali hidung. Hidung sunat. Jid apa kena bawah hidung. Jid apa kena, jid hana apa kena. Sampai ladung masjid hajid tak kena. Hana menyo kadua tun hana bersen tu, menyo berat degan bersen tu. Kajit double bacut. Maka hidung tidak menjadi bagian anggota sujud. Itu anggota sujud yang wajib dimaksimalkan ketika sujud, baik dalam solat maupun di luar solat. Itu sujud wajib. Kemudian ada sujud sunat. Ada dua. Pertama sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sama seperti sujud dalam solat, tapi dia dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah dibacakan. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang di situ kalau kita baca ayat tersebut kita disunatkan sujud, namanya sujud tilawah. Walaupun para ulama beda pendapat berapa jumlah ayat dalam Al-Quran yang sunat sujud tilawah. Termasuk tadi dalam surat apa tadi? Wasjud waqtarib tadi. Itu sunat sujud juga itu. Ketika ayat tilawah dibacakan, ayat sajadah dibacakan, bukan surat sajadah ya, bukan surat sajadah saja. Walaupun dalam surat sajadah ada ayat sujud juga. Tapi dalam surat-surat lain juga ada. Ketika ayat-ayat sajadah dibacakan, baik orang dalam salat maupun orang di luar salat yang mendengarkannya, itu sunat sujud.
sunat sujud. Namun dengan syarat tadi, dia harus dalam keadaan ada wudu, menyohana itu mayang hanjut ci. Dan ini penting sedikit tentang sujud tilawah. Sujud tilawah tidak bisa direncanakan. Kata, sujud tilawah tidak bisa direncanakan. Maksud dia kun Mbak Imum. Hai Imum, tolong dia baca ayat yang nak sujud. Kadep dah kah nak sujud tilawah? Kena sujud tilawah. Tolong baca ayat. Maka ibu mesti mikir, nyo ayat apa ku baca nyo ngak nak sujud tilawah. Fikir tu, oh ayat je. Ibu siap lo yang hafal. Batal sembahyang. Sujud tilawah itu tidak bisa direncanakan. Kecuali memang si imam kebetulan saja pengen baca ayat tersebut. Mesti gonya nyo sembahyang subuh tak baca suratnya sang ayatnya mangat. Kebetulan merupa ayat yang sunat sujudan baru sujud. Atau misalnya ada solat tertentu disunatkan untuk membaca surat yang di dalamnya ada sujud. Seperti subuh Jumat. Subuh Jumat disunatkan imam itu membaca surah As-Sajdah full subuh Jumat. Pakai baca surat As-Sajdah subuh Jumat karena sujud kan? Karena memang sunat baca surat As-Sajdah subuh Jumat. Kebetulan di dalamnya ada sujud tilawah. Yang je, nyo yang khusus je batal sembahyang. Dan yang nak kejadian. Jadi ada satu masjid, saya tidak mengatakan masjid apa itu, akibat tadi fikihnya tidak pas. Jadi biasanya di masjid itu ada imam khusus memang, yang dia setiap subuh Jumat membaca surat As-Sajdah, sehingga para makmum, imam dan makmum sujud tilawah ketika sampai pada ayat itu. Suatu ketika imam itu tidak ada, hana troknya. Maka trok imam lain. Di imam lain pikiran tu. Nyo biasa subuh Jumat bak masjidnya nak sujud tilawah. Dengan dibaca surah As-Sajdah. Nyo ki baca ilmu hana hafal surah As-Sajdah. Ki baca orang bersujud tilawah. Maka diakali. Tak kali nak cara misalnya membaca surat tadi wasjud waqtarib yang batu sembahyang subuhnya dimita surat lain demi benar sujud tilawah batu. Itu hukum sujud tilawah. Jadi hanya paksa je. Tapi subuh Jumat baca surat Sajdah nyanjut paksa. Kan karena sujud tilawah haji, karena surat Sajdah haji atau surat yang lain. Nah, itu penting. Itu sujud tilawah. Dan sujud tilawah itu tidak ketika proses sujudnya tidak ada angkat tangan. Matang le yang perlu perbaiki. Dia sujud tilawah haji, dia tren uyup hadapi habajaro. Diorang ke berjaro karena terbiasa berjaro di rukuk. Rukuk sunat. Berjaro. Tidak sunat berjaro lah. Tapi sujud tilawah hanya bertren je. Supaya dia beda. Bahawa ini bukan bagian dari solat, tapi ini sujud tilawah karena ayat tilawah, bukan bagian dari solat. Maka hanya lebih berjaro. Demikian juga ketika bangun dari sujud tilawah naik balik ke atas. Tidak disunatkan duduk istirahat. Budah je. Teglang je kena waktu. Jadi hana budah duduk istirahat le baru waktu. Tak boleh. Dia harus beda dengan gerakan solat lainnya. Karenanya kan bagian dari sembahyang. Nah, ini sujud tilawah.
Dan dia ada bacaannya, ada doanya. Punya orang yang biasa je tilawah, berdepa doanya. Mam Yohana depa apa? Dia biasa je, subhana rabbiyal a'la je. Yang penting baik kosong, baik rukuk. Dan kalau imam itu memperpanjang sujudnya, maka baca apa yang dia baca je. Karena sujud itu disuruh perbanyak doa. Wa amma ruku' fa akthiru fihi minat tasbih wa amma sujud fa akthiru fihi minad doa. Kalau kalian ruku' perbanyak tasbih, kalau kalian sujud perbanyak doa. Cuman kita dalam mazhab Syafi'i, doa dalam sujud itu mesti doa-doa yang maksur. Apa makna doa yang maksur? Doa-doa yang dari Al-Quran atau dari hadis. Anjir dah pegak gerah tu. Lalu dalam mazhab yang lain, boleh doa apa saja. Nak laki motor je cilam sujud. Yang kalau pegelah kredit je cilam sujud. Itu mazhab lain ya. Kalau dalam mazhab Maliki bahkan bisa bahasa selain bahasa Arab, bahasa Ajam. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Itu sujud tilawah. Kemudian terakhir, nawate kabeh benar kode-kode, ada sujud sunat namanya sujud syukur. Sujud syukur ini dia tidak terkait dengan apapun. Kapan saja merasa pengen bersyukur kepada Allah, silahkan sujud. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur harus berwudu. Jadi perhatikan orang-orang bermazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur harus dalam keadaan berwudu dan harus dalam keadaan tertutup aurat dan harus menghadap kiblat. Hanjut masa tengah main bola, masa teot dehah, ya sujud dan syukur di dalam lapangan bola. Dalam mazhab Syafi'i tidak bisa. Atau misalnya ada orang turun dari mobil, turun dari pesawat, langsung sujud aja. Dalam mazhab Syafi'i aja. Karena sujud itu dipandang ibadah sakral. Yang tersujudkan semarang urang ke Allah tersujud. Maka ate kena sujud syukur, upah kiblatnya ho kiblatnya. Baik Mekah sujud aja tak ho. Kedih kiblat ada sujud. Kemudian keadaan berwudu dan harus tertutup aurat. Ini ya beberapa hal berkaitan dengan sujud, baik itu sujud wajib maupun sujud sunat. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Semoga Allah menjadikan kita ahli-ahli sujud di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.